warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari seri kedua video Women Grand Prix 2024-2025. Seminggu ini belum ada turnamen besar kawan untuk pecatur pria. Jadi sementara kita hanya bisa mengulas catur wanita ini. Ya sekali-sekalilah ya. Masa catur pria terus. Kita harus juga melihat permainan cantik dari pecatur-pecatur wanita kawan. Nah, sudah memasuki babak keempat kawan turnamen ini. Di babak keempat ada 3 partai yang berakhir menang kalah, yaitu Alexandra Goregina mengalahkan pemain Yunani, kemudian Hampi Koneru mengalahkan Salimova, dan Katerina Lagno dikalahkan oleh pemain Mongolia. 2 partai lainnya berakhir remis kawan. Nah, sekarang posisi Tan Zhongyi di klasemen sementara juga mulai dikejar oleh pemain-pemain yang lain kawan. Ada 2 pemain lainnya yang mempunyai poin yang sama dengan Tan Zhongyi, yaitu Hampi Koneru dan Alexandra Goryakina dengan 3 poin yang sama. Nah, game yang akan kita ulas ini dari permainannya Katerina Lagno melawan pemain Mongolia kawan. Langsung saja kawan, mungkin kalian tahu Katerina Lagno ini siapa? Dia adalah istrinya Alexander Grischuk. Kalian tahu kan Alexander Grischuk, pemain Rusia ya? Nah, langsung saja kita lihat permainan istrinya seperti apa kawan. Lagno pegang putih, pion E4, karokan defense, pion C6, pion D4, pion D5, pion E5, gajah F5, kuda F3, pion E6, kuda BD2. Katerina Lagno sudah keluar di jalur utama sejak langkah kelima ini kawan. Langkah favorit putih adalah pengembangan gajah terang ke E2 agar bisa cepat rokade. Hitam biasanya dengan kuda D7, rokade putih. Nah, kuda akan dilanjutkan untuk berkembang ke petak E7 atau dengan pion H6 baru kuda BD2. Untuk sokongan petak C4, siap manuver ke petak B3. Tapi langsung kuda B ke D2, pion C5, menantang pertukaran, kosongkan ruang bagi pengembangan kuda C6, gajah B5 skak, blokade kuda C6. Kalian bisa rokade di sini, pion C4 siap dorong atau pertukaran. Pertukaran dipilih oleh Lagno, gajah sikat kuda C6, ambil balik. Kemudian rokade amankan raja, gajah G4, pressure kuda F3. Mungkin disusul dengan pion C pukul pion D4. Pion C4 kawan. Kalau sekarang pion pukul pion dilanjutkan oleh hitam, maka menteri siap keluar juga untuk mengambil alih pion C6, menghindari pin dan siap rebut kembali pion D4. Tapi tidak terjadi di game ini, memilih dengan langkah menteri D7. Kalau tadi mencoba ambil pion D pukul pion C4 terlebih dahulu, tidak langsung diambil ya, tapi menteri keluar, petak A4, menyerang 2 pion ini kawan. Hitam mungkin sentralisasi menteri ke petak D5, jaga 2 pionnya. Nah, dengan pion D pukul pion C5, gajah ambil balik, kuda ambil pion C4, mungkin gajah ambil kuda F3. Nah, di sini putih tidak perlu terburu-buru untuk langsung ambil balik. Keluarkan gajah kawan. Dengan ide juga benteng siap digeser untuk menjebak posisi menteri. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini ke petak H6 ataupun gajah mundur ke petak E7 kawan. Silakan kalian otak-atik jika pertukaran di petak E3, ya bisa kalian lanjut mungkin benteng ini segera digeser untuk menjebak menteri ini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi menteri D7 pilihan dari pemain Mongolia ini susah dieja kawan, menguntul ya tadi ya nama belakangnya. Jadi admin sebut pemain Mongol atau hitam saja ya. Dan menteri A4, benteng B8, pion D pukul pion C5, gajah sikat kuda F3 terlebih dahulu. Kenapa tidak ambil gajah C5 terlebih dahulu? Karena ada kuda B3 kawan serang gajah. Nah, kalau sikat kuda sekarang ada kuda sikat gajah tempo ancam menteri. Dan kuda nanti bisa kemana-mana manuver-manuvernya untuk mendapatkan tempo lagi. Mungkin ada benteng B4, serang menteri, menteri mundur saja, gajah harus terpaksa mundur kawan. Nah, pion C5, putus koneksi gajah benteng. Benteng mundur, kuda F ke D4. Langsung tadi, gajah sikat kuda F3, ambil balik oleh kuda, baru gajah ambil pion C5, jual beli lagi di petak D5 kawan. Hitam berhasil meloloskan 1 pion bebas di lajur D. Hitam juga punya kelemahan di lajur A, pion terpisah sendirian. Menteri G4, serang petak G7, ada pion F5, serang balik menteri juga buka akses menteri menjaga baris ketujuhnya.
Menteri G3 diikuti dengan pion H6 kontrol petak G5 dan putih langsung dorong pion H4-nya. Siap didorong lagi untuk mendapatkan kontrol petak G6 kawan. Tadi ada pengembangan gajah D2 yang lebih kuat. Memang terlihat menyerahkan pion. Tapi kalian juga bisa mempersiapkan serangan di lajur B kawan. Benteng AB1 untuk nantang pertukaran dan persiapan menyerang lewat lajur B. Mungkin raja ke F7. Tapi dengan pion H4 kemudian ada benteng B4 siap menusuk ke lajur G. Hentikan blokade dengan gajah F4 menyerahkan pion kawan. Kalau benteng ini langsung ambil pion, ya mungkin salah satu benteng akan mencoba menyerang gajah di lajur C. Raja F7, benteng AC1, gajah B6 untuk tetap memberikan tekanan pada peta F2. Di sini ada pion B3, kemudian pengembangan kuda ke E7, benteng siap dikeluarkan kawan. Apakah ke lajur C atau ke lajur G untuk berikan dukungan di lajur G-nya nanti. Pion H5 cukup bagus, kontrol petak G6, benteng G8, menteri langsung mundur ke H2 kawan. Kuda H4, kalau ada pion G5, en passant, sikat, ambil balik, baru menteri H2. Langsung dengan menteri H2, pion A5, kuda ke E1. Lagi-lagi langkah yang kurang cermat dari putih, banyak sekali. Sedangkan hitam tadi kita tidak melihatnya kawan. Gajah E3 yang terkuat menantang pertukaran gajah gelap. Tapi memang sulit posisi putih kawan. Posisi hitam sudah sangat mendominasi baik di sisi menteri ataupun di sisi raja. Pertarungan di peta G5 siap akan dimainkan oleh hitam dan hitam langsung bisa bermain di lajur G ini. Putih hanya bisa menjaga saja lajur C tanpa ada dobrakan yang berarti. Dan pion ini juga siap didorong kawan untuk peradali pion-pion yang tersisa di sisi kiri papan. Memang sudah sangat sulit putih bermain di sini dengan kuda E1 dan biarkan hitam bermain di lajur G dengan pion G5. En passant skap, ambil balik oleh kuda, ancam gajah. Ada kuda D3, backup gajah, serang balik benteng. Benteng ke D4 menghindari ancaman kuda yang kuat kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda ambil gajah F4. Kuda tidak bisa ambil benteng karena posisi kuda hitam bersama benteng menekan petak G2, jadi kuda pukul kuda F4. Benteng G4, serang kuda kembali, menteri H5 skap. Langkah ini cukup logis kawan juga. Raja bergeser ke G7, lindungi pionnya juga. Di sini kuda ke D3, serang benteng. Benteng H4, serang menteri. Menteri F3 dan benteng G4 menekan lajur G kawan. Apakah diikuti menteri nanti keluar kawan ke lajur H. Benteng siap berikan tempat bagi menteri. Kuda B5. Saya tak perlu menunjukkan langkah terbaik ya. Ya, benteng digeser, berikan ruang bagi raja kawan. Kuda B5 serang menteri, tidak peduli menteri E7, jelas berikan tempat di langkah berikutnya kawan. Kuda A4, korban gajah dengan benteng H5. Benteng FD1, menteri H4, ancaman skakmat satu langkah, dan jelas kawan benteng ini siap mengikuti untuk menekan peta F2 3 kali bersama menteri dengan gajah juga. Raja F1 menghindari ancaman skakmat kawan supaya bisa lari, tapi ada benteng F4. Kuda ambil gajah, korban menteri kawan. Memang sulit kawan, memang sulit. Pion ini sudah tertekan 3 kali. Menteri sudah tidak bisa melindunginya lagi. Tidak bisa. Ke peta E2 ya tambah masalah. Malah lebih cepat. Kuda ambil gajah B6. Benteng ambil menteri. Ambil balik. Menteri F4. Siap peradali pion-pion ini kawan. Dan berikan jalan juga bagi benteng. Benteng C7 skak. Raja G6, kemudian kuda ke D7 untuk lindungi pionnya. Benteng H1 skak, Raja E2, benteng pukul benteng, ambil oleh raja, menteri caplok, kemudian Raja E1, di sini dorong pion D4, kuda skak, Raja H5, kuda ambil pion D3, dan putih menyerah. Ancaman skakmat ya, satu langkah di langkah berikutnya, mungkin kalau dilanjutkan, raja ini lari, ya menteri ke peta E2 skak. Mau kemana? Peta C1 pion dorong malah lebih cepat skakmat ke C3. Di sini menteri ambil pion skak. Benteng terancam, kuda terancam kawan. Ya wassalam ya. Wassalam. Sudah tak perlu kita lanjutkan sampai poin ini.
Oke, itulah kawan permainan dari istrinya Katerina Lagno, tapi sayangnya dikalahkan oleh pemain Mongolia, dan pemain Mongolia ini sudah mencetak 2 kali kemenangan sampai babak keempat kawan. 2 kali kalah, 2 kali menang. Kalah di game pertama oleh pemain Yunani, kemudian di game ketiga kalah oleh Hampi Koneru, memetik kemenangan 17 langkah saja atas Elizabeth Pait pada game kedua. Gamenya sudah kita ulas kali ini, mengalahkan Katerina Lagno. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.